Kembali bersama kami di Sisi Metropolitan. Apakah perizinan hunian hingga 4 lantai di DKI Jakarta ini merupakan solusi yang tepat atau justru membawa petaka? Selengkapnya kita akan ulas bersama pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat sore Mas Nirwono. Melihatnya sore, dengan adanya pergub dari diperbolehkannya bangunan rumah 4 lantai ini seperti apa pandangan Anda? Ya, kalau ini yang jadi acuan, tentu ini justru akan mempercepat terjadinya bunuh diri ekologis. Ya, ada 3 catatan utama. Yang pertama untuk lingkungan. Kalau untuk daerah Jakarta Barat bagian utara, Jakarta Timur bagian utara, dan Jakarta Utara terutama, yang penurunan muka tanahnya juga cepat, tentu mendorong 4 lantai justru akan semakin membebani lingkungan di kawasan utara tadi, baik itu bangunannya sendiri maupun juga penggunaan air tanah. Dan perlu diingat, kawasan utara tadi belum terakses oleh kesediaan air bersih yang cukup. Ya, kita bisa melihat masih banyak warga yang kesulitan air bersih. Jadi faktor lingkungan yang menjadi kendala utama. Kemudian kedua, kalau kita bicara soal ekonomi, ya, secara ekonomi pun ini juga tentu hanya orang-orang menengah ke atas yang mampu membuat bangunan sampai dengan 4 lantai. Ya, sementara kalau warga di bawah 100 meter persegi misalnya rumahnya tadi justru akan terkendala masalah soal pendanaan. Nah tentu kita tidak bisa membayangkan umpamanya perumahan di Kelapa Gading, kemudian di Pantai Indah Kapuk, bahkan juga di Pondok Indah misalnya nanti berlomba-lomba mendirikan 4 lantai misalnya. Bagaimana kawasan tadi akan menjadi, bisa dikatakan menjadi lebih tidak tertata dengan adanya izin tadi. Sementara di kampung-kampung padat tentu tidak mudah membangun menjadi 2 bahkan 4 lantai yang sebenarnya menjadi tujuan awal. Ini faktor ekonomi. Nah, jangan lupa tadi Mbak Nela, kalau lokasinya itu dekat terminal, stasiun ataupun halte, apalagi stasiun MRT sekarang misalnya, rumah-rumah hunian tadi itu kalau ditingkat menjadi 4 lantai, justru bukan menjadi tempat tinggal, tetapi justru akan menjadi tempat kos-kosan, ya, kos-kosan bekerja, kos-kosan dari mahasiswa atau mahasiswa yang kalau dekat kampus gitu ya. Jadi sasaran warga untuk tempat tinggal seperti tadi kakek nenek di bawah, orang tua lantai 2, dan kemudian atas 1 lantai 3, 4 anaknya justru tidak berhasil. Karena kalau mereka memberikan kos-kosan justru akan memberikan pendapatan yang lebih bagus. Dia bisa pindah ke pinggiran gitu kan, tapi dia mendapatkan pemasukan dari hunian tadi. Jadi ini juga perlu kajian. Sosial ini juga menjadi catatan penting. Kalau di perumahan-perumahan sangat padat dengan ekonomi yang sangat terbatas, pembangunan 4 lantai ini justru akan memicu baru. Nah, Anda bisa bayangkan kalau umpamanya tetangga di depan itu 1 lantai, tetapi kiri kanannya ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai, atau bahkan belakang rumah kita 4 lantai misalnya, karena kemampuan ekonomi yang berbeda-beda, justru itu akan memperkeruh penataan bangunan di sekitar pemukiman padat. Ini juga lagi-lagi bisa memicu masalah sosial di antara tetangga tadi. Ada kesenjangan yang bisa dikatakan dapat memicu persoalan baru. Jadi sangat hati-hati sekali kebijakan ini untuk segera diterapkan. Jadi sebelum penerapannya harus benar-benar dikaji kembali begitu. Nah tadi kalau Mas Nirwono mengatakan ada sejumlah potensi yang mungkin timbul terkait dengan masalah lingkungan, kemudian masalah sosial. Iya, ini apalagi yang perlu menjadi perhatian, terutama sebenarnya wilayah mana sih yang ideal diterapkan dengan konsep bangunan 4 lantai ini sih, Mas Nirwono? Ya, kalau mau tetap diterapkan, tentu secara lingkungan hanya bisa di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Barat atau Jakarta Timur bagian selatan, ya, yang kondisi lingkungannya masih lebih baik dan tidak mengalami penurunan muka tanah ekstrim, ya. Oleh karena itu tentu ini juga menjadi pertanyaan, karena ini nanti juga akan menimbulkan dalam tanda petik ya keirian ya bagi warga yang tinggal di daerah tadi utara, ya, yang secara ekonomi mereka membutuhkan rumah 4 lantai, entah itu untuk tempat tinggal ataupun juga untuk kos-kosan atau usaha lain. Nah ini yang nanti juga akan menimbulkan perasaan ketidakadilan. Kenapa di daerah sana boleh, di daerah saya tidak boleh tadi. Ini satu. Kemudian kedua, kembali lagi tadi, lokasi-lokasi yang sangat strategis, seperti dekat stasiun MRT, dekat halte bis Transjakarta, ya, ini akan menjadi daerah-daerah favorit perumahan, rumah tinggal, ya, yang akan segera direnovasi, ya, renovasinya bisa tiba-tiba langsung ke 4 lantai, kiri kanannya 4 lantai semua, begitu ya, tetapi itu bukan untuk keluarganya, tetapi lebih kepada mengejar potensi untuk rumah-rumah kos tadi, Mbak Nela. Ini yang harus diantisipasi, dan catatan saja ini sudah mulai terjadi di sekitar stasiun MRT. Misal dalam pengamatan kami, stasiun MRT Lebak Bulus, stasiun MRT Cepete, itu sebagian rumahnya sudah mulai ditingkat sebelum ada aturan. Apalagi setelah ada aturan ini, justru akan semakin masif lagi rumah-rumah tinggal yang tidak jauh dari stasiun tadi untuk segera ditingkatkan. Tetapi yang tadi saya katakan, tujuannya bukan untuk menampung keluarga, ya, artinya untuk anak cucu nanti yang tinggal dalam satu rumah, tetapi sebagian besar adalah untuk kos-kosan pekerja. Nah, kan artinya kebijakan ini jadi
salah sasaran, ya rumahnya tidak dijual memang, tetapi rumah tadi menjadi tempat usaha kos-kosan. Sementara mereka justru akan cenderung bisa beli tanah atau rumah di pinggir atau luar kota Jakarta. Nah itu dia ujung-ujungnya pindah-pindah juga nih nanti ya kalau misalkan dijadikan lahan usaha gitu. Jangan sampai kemudian peruntukan ini menjadi salah. Nah Mas Nirwono kalau melihat tadi salah satu ketentuan atau rambu-rambu yang perlu diperhatikan adalah bangunan 4 lantai ini harus sudah menggunakan jaringan sistem air bersih. Artinya tidak boleh masyarakat menggunakan air tanah. Tapi kalau kita lihat saat ini belum merata begitu ya dengan sistem air bersih yang ada di Jakarta. Bahkan katanya sampai 2030 baru bisa terrealisasi. Mas Nirwono itu seperti apa kesiapan untuk peraturan ini akan dijalankan nantinya? Nah ini tadi kan berkejaran dengan waktu ya. Kalau kita melihat tahun 2030 bisa dipastikan peraturan ini begitu benar-benar diterapkan, maka dalam waktu 8 tahun itu sudah akan ketinggalan. Ya, artinya begini maksudnya, pertumbuhan rumah-rumah berlantai lebih dari 1 tadi, 2 sampai 4, akan lebih masif dibandingkan percepatan pembangunan jaringan air bersih. Justru pembangunan jaringan air bersih nanti yang ketinggalan. Terutama daerah-daerah yang tadi saya katakan dekat stasiun MRT, dekat halte bis Transjakarta, dan juga daerah-daerah dekat kampus misalnya, ya, yang notabene tadi saluran airnya belum tersedia dengan baik. Artinya apa? Artinya perumahan lebih cepat berkembangnya dibandingkan pembangunan jaringan air bersih. Idealnya harusnya dimulai dengan seluruh pemukiman di Jakarta sudah terbangun dulu jaringan air bersihnya 100%. Baru kita bisa memilah daerah mana yang bisa dibangun 4 lantai, daerah mana yang tidak bisa dibangun untuk 4 lantai karena pertimbangan tadi, ada pertimbangan lingkungan, ada pertimbangan sosial maupun pertimbangan ekonomi. Saya nggak membayangkan, umpamanya perumahan-perumahan di Pondok Indah gitu ya, karena lahannya luas gitu ya, dia mau bikin 4 lantai, itu apa nggak jadi gedung misalnya gitu kan. Sementara di daerah perumahan yang sangat padat ya, dengan tanah lebih di bawah 100 meter, yang sangat berjejalan, kalau masing-masing rumahnya menjadi 4 lantai, itu juga akan menimbulkan masalah baru. Idealnya kalau kita membaca kembali justru di RDTR sebelum dirubah atau direvisi, sudah ada rencana pembangunan hunian vertikal ya berupa rusunawa di dekat stasiun ataupun terminal ataupun halte transportasi publik. Ini jauh lebih ideal Mbak sebenarnya. Karena apa? Pertama tidak ada masalah lingkungan, tidak ada masalah sosial, bahkan justru meningkatkan nilai ekonomi di kawasan-kawasan tersebut. Jadi sebenarnya sudah benar kalau tadi diarahkan ke daerah-daerah yang diistilahkan menjadi TOD atau Transit Oriented Development tadi, hunian-hunian vertikalnya Mbak Naila. Oke, nah tadi kita sudah membahas banyak hal ternyata yang perlu diperhatikan termasuk juga tidak cocok penerapannya untuk dilakukan di Jakarta Utara terlebih dahulu karena penurunan muka air tanah ini sudah semakin masif di sana. Kalau Mas Nirwono melihat apalagi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapannya nanti yang perlu dikaji ulang kembali untuk nanti sama-sama ternyata bisa memberikan solusi bagi masyarakat di Jakarta, jangan sampai memberikan petaka begitu. Betul. Yang pertama segera informasikan kepada masyarakat daerah mana saja yang boleh dibangun atau tidak boleh dibangun 4 lantai. Tapi dengan tadi alasan sangat kuat, misal dengan faktor lingkungan, penurunan muka tanah, sehingga mohon maaf daerah Jakarta Utara tidak boleh dibangun rumah 4 lantai misalnya. Kemudian kedua tadi persyaratkan daerahnya tadi sudah terhubung atau mendapat aliran jaringan air bersih yang secara keseluruhan sudah mendapatkan akses tadi ya. Yang ketiga didorong terutama pemukiman dulu yang dekat dengan simpul-simpul transportasi publik ya. Misalnya tadi ada dekat MRT, dekat LRT, dekat bis Transjakarta, itu jauh lebih ideal. Sementara kalau untuk pemukiman sangat padat, saya justru merekomendasikan dilakukannya peremajaan kawasan itu dengan membangun kembali menjadi misal kampung susun atau hunian vertikal yang lebih terpadu. Itu jauh lebih berkelanjutan untuk masa depan Jakarta ke depan tadi Mbak Nela. Baik, dan pengawasannya juga perlu dilakukan, jangan sampai kemudian kebijakan ini nantinya bisa salah penerapannya begitu ya. Betul sekali. Terima kasih pengamat tata kota Mas Nirwono Yoga sudah bergabung di kesempatan Sisi Metropolitan kali ini.